Bagaimana sih proses terbentuknya minyak dan gas bumi? Pertanyaan yang bagus. Mungkin kamu sering dengar ini di pelajaran sekolah atau baca di internet. Tapi kali ini kita bahas dengan santai dan seru, biar lebih jelas. Jadi bayangin kita balik ke jutaan tahun yang lalu. Ini awalnya. Waktu itu, bumi masih dikuasai lautan yang luas. Dan makhluk-makhluk mikroskopis seperti plankton, ganggang, dan tumbuhan laut kecil. Nah, mereka ini kuncinya. Di setiap kali mereka mati, tubuh-tubuh kecil mereka jatuh ke dasar laut dan jadi lapisan lumpur organik. Tapi karena dasar laut tempat yang sangat minim oksigen, sisa-sisa mereka nggak membusuk sepenuhnya. Jadi sisa-sisa organik ini mulai terkumpul jadi tumpukan besar di dasar laut. Selama jutaan tahun, lapisan itu terkubur lebih dalam karena ada sedimen lain yang menutupi. Nah, makin lama makin tebal. Kayak selimut yang terus ditumpuk, dan ditumpuk. Tekanan dan suhu terus meningkat. Dan di situ kunci pentingnya. Karena dengan tekanan tinggi dan panas, dan sisa-sisa organik itu belum membusuk, maka mereka mulai berubah bentuk. Pertama, terbentuklah kerogen. Ini zat yang jadi cikal bakal minyak dan gas bumi. Tekanannya tinggi, suhu makin panas, lalu kerogen ini berubah. Kalau suhunya pas, maka jadilah minyak bumi. Kalau lebih panas lagi, maka dia jadi gas bumi. Jadi, panasnya yang menentukan mau jadi minyak atau gas. Nah, minyak dan gas bumi ini gak cuma diem aja di tempat itu. Mereka mulai bergerak karena minyak dan gas ini lebih ringan dari batu-batu di sekitarnya. Mereka bisa nyelip ke pori-pori batuan, kayak air yang meresap ke spons. Yang lama-lama mereka naik ke tempat yang lebih tinggi, sampai terkumpul di batuan yang pori-porinya gede. Nah, kita sebut pori-pori gede itu tadi dengan batuan reservoir. Tapi nggak sampai di situ aja. Kalau nggak ada yang nutup, minyak dan gas ini bakal kabur lagi ke permukaan. Untungnya ada lapisan batuan rapat yang nggak berpori. Kita sebut sebagai cap rock. Batu ini kayak tutupnya, biar minyak dan gas tetap terperangkap di bawahnya selama jutaan tahun. Terus manusia datang dengan teknologi pengeboran. Kita temukan kantong-kantong minyak dan gas ini, lalu kita sedot keluar, jadilah bahan bakar yang kita pakai buat banyak hal. Mobil, pabrik, listrik, pokoknya hampir semua. Sekarang, yang perlu kita sadari, minyak dan gas bumi ini terbatas. Proses pembentukannya butuh waktu jutaan tahun. Jadi kita nggak bisa nunggu sampai terbentuk lagi. Itu sebabnya kita mulai mikirin energi alternatif yang bisa kita perbarui, kayak tenaga surya, angin, dan air. Jadi sekarang kalau kamu isi bensin di mobil, kamu nyalain kompor gas, ingat ya, energi yang kamu pakai itu sebenarnya udah ada di bumi sejak zaman dinosaurus belum lahir. Luar biasa kan? Begitu ceritanya tentang bagaimana minyak dan gas bumi ini terbentuk. Prosesnya lama banget, tapi seru buat dipahami.